Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem operasi terdistribusi. Jadi dari sistem operasi sendiri, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web. Lalu apa itu sistem operasi terdistribusi? Jadi itu adalah sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan, di mana bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource, seperti prosesor, memori, dan perangkat keras atau hardware. Selanjutnya, ada sistem operasi jaringan yang bisa dibandingkan dengan sistem operasi terdistribusi. Perbedaannya di sistem operasi jaringan, tiap komputer memiliki SO masing-masing, sedangkan di SO terdistribusi dapat berjalan di beberapa komputer. Selanjutnya di SO jaringan, tiap komputer dapat berbeda-beda, sedangkan di SO terdistribusi, SO pada setiap komputer itu bisa sama. Yang terakhir, di SO jaringan, setiap komputer memiliki file sendiri untuk simpan data. Sedangkan di SO terdistribusi, setiap komputer dapat saling sharing data. Dan yang terakhir, manfaat sistem operasi terdistribusi. Di sini, walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Nah, apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada di sistem DOS. Selanjutnya ada manfaat komputasi. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Lalu ada rehabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Ada hardware sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik. Komponen yang utama dalam sistem ini adalah ada workstation, ada LAN, gateway, dan processing pool, seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini, yang dimana menggambarkan terkoneksinya komponen utama yang dalam sistem ada saling terkoneksi. Lalu di bawah jenis sistem operasi terdistribusi. Ada berbagai macam sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar dan banyak digunakan. Beberapa contoh dari sistem operasi terdistribusi ini diantaranya adalah ada Amoeba, ada Angel, ada Chorus, dan ada JL Unix. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.